yang berada di Rumah Sakit Ibu Anak Limiati lantai 5. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Rumah Sakit Ibu Anak Limiati adalah rumah sakit khusus ibu dan anak yang terpercaya di Kota Bandung sejak tahun 1961 dan aksesnya mudah di pusat kota di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau nomor 39 Bandung, dekat dengan stasiun Bandung maupun juga dengan bandara. Dan kami berdiri sejak tahun 2013 setelah melayani lebih dari 1.200 siklus fresh bayi tabung dengan angka keberhasilan mencapai 30% di tahun 2019, kemudian lebih dari 200 frozen atau thawed cycle dengan pregnancy rate up to 47% di 2019. Ini adalah staf kami, staf Obgyn dan Fertility, terdiri dari Prof. Tono Juwantono, kemudian ada Dr. Nanang Astarto dan Dr. Wiryawan Permadi, kemudian pembicara hari ini yang adalah Dr. Hartanto Bayu Aji, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan, Dr. Dian Cahyadi, kemudian saya sendiri Dr. Edwin. Kami juga punya satu fertility urologist, yaitu Dr. Riki Adriansyah, dokter spesialis urologi konsultan. Kemudian ini adalah tim embriologis kami yang diketuai oleh Dr. Andes Haris Harlianto, MSI, dan timnya yaitu Ike, Eva, dan Hafiz. Dan tim BFC Klinik yang akan senantiasa membantu Anda setiap saat, yang diketuai Dr. Yani dan juga 3 bidan kami, yaitu Lisna, Indra, dan Trisa. Ini adalah fasilitas kami, fasilitas lab, yaitu yang bisa melakukan IVF, baik fresh maupun frozen cycle, kemudian juga ICSI atau ICSI, intracytoplasmic sperm injection, sebuah teknik untuk memasukkan sperma ke dalam ovum. Kemudian kami juga bisa melakukan penyimpanan embrio, sperma maupun ovum. Kemudian ada juga fasilitas untuk melakukan inseminasi intrauterin yang melibatkan sperm washing. Kami juga dapat melakukan tes fragmentasi DNA sperma untuk melihat kerusakan DNA sperma dan juga analisis sperma yang dibantu dengan komputer. Ini adalah ruang tunggu kami yang dilengkapi dengan Wi-Fi juga, sehingga dapat menunggu dengan nyaman. Kemudian ini ada ruang periksa kami. Nah, ini adalah ruang yang sebelah kiri kanan bawah adalah ruang untuk periksa sperma atau juga untuk memberikan sperma pada saat inseminasi maupun bayi tabung. Oke, kami pun rutin mengadakan seminar infertilitas untuk awam secara offline pada masa sebelum pandemi. Nah, ini adalah tim kami full beserta juga pasien yang telah berhasil mendapatkan buah hati melalui bayi tabung. Mereka membawa anak-anaknya di saat acara itu dan juga memberikan testimoninya. Dan ini adalah kelas kecil yang juga kami adakan bulanan ketika sebelum pandemi. Juga kami mengadakan workshop untuk para dokter obgyn yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk melakukan intrauterine insemination. Dan dalam rangka menanggulangi atau mencegah penularan COVID-19, kami pun melengkapi diri dengan peralatan maupun juga perlindungan yang mumpuni. Baik, klinik kami buka dari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 hingga 1 siang dan hari Minggu dengan perjanjian. Untuk linknya sendiri bisa scan QR ini, akan nanti keluar alamat yang di bawah ini, link Tri Bandung Fertility Center, dan akan terdapat berbagai link untuk akses IG, FB maupun WA ataupun website kami. Baik, saya akan memperkenalkan pembicara hari ini, yaitu Dr. Hartanto Bayu Aji, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau menempuh edukasi spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2006, kemudian konsultan fertilitas dan endokrin tahun 2011, kemudian memperoleh gelar doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2017. Riwayat pekerjaan beliau saat ini aktif sebagai staf medis di Divisi Reproduksi Endokrinologi dan Fertilitas dan juga sebagai Kepala
Klinik Teknologi Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Kemudian juga di swastanya aktif di Rumah Sakit Ibu Anak Limiati di Bandung Fertility Center, dan juga di Rumah Sakit Ibu Anak Geraha Bunda. Beliau aktif di berbagai organisasi, ya mulai dari IDI, kemudian Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, kemudian American Association of Gynecologic Laparoscopy, ada juga IGES atau Indonesian Gynecologic Endoscopy Society, dan berbagai organisasi lainnya, termasuk organisasi bayi tabung, menopause, dan juga Asia Pacific Initiative in Reproduction. Ini juga organisasi bayi tabung level Asia Pasifik. Baik, saya akan membacakan disclaimer maupun tata tertib dari webinar ini. Ya, disclaimer ada jawaban narasumber dan moderator dalam webinar ini hanya dalam batas edukasi, tidak untuk menegakkan diagnosis maupun memberikan terapi medis. Tata tertib webinar, mikrofon peserta secara default akan dimatikan selama acara. Dipersilakan untuk bertanya di kolom chat secara umum maupun personal ke moderator, dan pertanyaan yang serupa akan dirangkum secara kolektif. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya persilahkan waktu kepada Dr. Hartanto. Saya buka aksesnya. Oke, dan terima kasih, selamat mengikuti webinar ini. Baik, terima kasih Dr. Edwin. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Jelas. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih telah bergabung di jam kritis mungkin ya sebetulnya nih kalau jam segini ya. Jadi sore-sore begini dalam kondisi ya mungkin beberapa dari kita sedang menjalankan ibadah puasa. Ini biasanya fokusnya adalah nyiapin buka untuk hidangan buka puasa ya, tapi beberapa dari kita menyempatkan untuk di sini berkumpul untuk membahas suatu kondisi polycystic ovary syndrome. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan berkah ya waktunya yang diluangkan ini. Saya izin untuk melakukan share screen dulu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi topik pada sore ini adalah suatu kondisi. Ini rata-rata kalau praktek harian pasti adalah gitu ya, pasien, dok saya didiagnosis nih PCOS, dok kata dokter kemarin saya PCOS, wah ini ramai sekali gitu ya tentang PCOS gitu ya. Nah, sindrom ovarium polikistik ini merupakan suatu kondisi, merupakan suatu penyakit pada mana sebetulnya cakupannya ternyata lebih luas daripada yang kita bayangkan. Ya, ternyata PCOS itu atau sindrom ovarium polikistik ini itu bukan semata-mata penyakit pada saluran reproduksi, tapi nanti kita akan lihat ternyata dampaknya cukup dalam dan cukup banyak kaitannya dengan beberapa sistem dalam tubuh. Mudah-mudahan dalam kira-kira 20 menit ke depan lah ya, 20-30 menit ke depan pemaparannya, kita akan membahas apa itu polycystic ovary syndrome atau sindrom ovarium polikistik. Para pasien biasanya lebih populer ini istilahnya PCOS begitu ya. Kemudian kita akan mencoba membahas beberapa pertanyaan yang sering timbul. Pertanyaan yang sering timbul ditanyakan oleh pasien tentang apa itu PCOS, bagaimana bisa terjadi dan bagaimana peluang untuk hamil ya. Dan terakhir mudah-mudahan ada beberapa rangkuman yang dapat kita peroleh dari pertemuan kita pada sore ini. Baik, kita mulai dengan batasan dari PCOS. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sindrom ovarium polikistik. Ovarium itu adalah organ yang tugasnya sebagai tanda kutip produsen benih atau tempat benih pada seorang wanita. Dia punya dua fungsi di situ. Sebagai fungsi organ supplier benih dan satu lagi organ hormon. Nah, ya. Bahasa Inggrisnya adalah polycystic ovary syndrome. Nah, untuk ke depan kita pakai istilah PCOS saja ya, barangkali ya, karena kelihatannya lebih populer dibanding dengan SOPK.
sindrom ovarium polikistik ya. Nah, secara definisi PCOS ini adalah suatu gangguan hormonal reproduksi wanita yang ditandai oleh beberapa aspek yang sangat penting. Pertama adalah hiperandrogenis. Apa nih artinya? Artinya adalah adanya kelebihan hormon androgen. Loh, masa perempuan punya androgen? Mungkin beberapa kita akan bertanya demikian. Ya, jawabannya ada. Androgen pasti ada dalam seorang wanita, tapi dalam kondisi normal dia merupakan suatu keseimbangan, berada dalam satu keseimbangan. Ya. Kedua, ada gangguan ovulasi. Ovulasi adalah masa subur. Dalam satu kali siklus menstruasi, kira-kira waktunya bisa 24-38 hari sekali, seorang wanita hanya subur dalam 1 kali 24 jam. Ya. Kalau siklus seorang wanita 28 hari, sering disebut bahwa ovulasi itu biasanya pada hari ke-14. Ya sudah di situ saja gitu. Jadi kalau masa ovulasi itu ya nggak akan panjang-panjang, dia hanya 24 jam saja. Pada siklus 28 hari, pada hari ke-14, tapi pada siklus yang tidak di 28 hari, mungkin dia bukan di hari ke-14. Serta yang terakhir adalah gambaran ovarium yang polikistik. Nah ini harus pakai USG. Harus menggunakan alat ultrasonografi transvaginal. Ya. Dilihat gambarnya, gambaran dari ovariumnya ternyata nanti khas sekali untuk polycystic ovary syndrome. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah seberapa banyak PCOS ini terjadi pada masyarakat, pada populasi wanita? Jawabannya adalah kira-kira 1 dari 10 wanita usia reproduktif itu ada kena PCOS. Ya. Beberapa mungkin kita akan berpendapat ya kalau 1 dari 10 mah sedikit atau dok. Iya kelihatannya kalau 1 dari 10 sedikit, tapi kalau populasinya 1 juta ya udah 100.000 gitu ya. Artinya di masyarakat atau di populasi ini tinggi sekali, termasuk suatu kondisi penyakit yang sering gitu ya, sering dapat ditemukan, tapi kelihatannya karena mungkin tidak seluruhnya bergejala, maka PCOS ini kadang-kadang tidak diketahui. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita sudah paham, oh batasan definisi PCOS adalah suatu kelainan hormon. Androgennya tinggi, tidak ovulasi, ovariumnya bisa gambarannya bisa khas seperti banyak kista-kista kecil. Yang sebetulnya itu bukan kista, itu adalah rumahnya sel telur yang nggak matang-matang. Oleh karena itu kita sebutnya polikistik. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih masalah utamanya? Kenapa kok kita repot-repot membahas PCOS begitu? Ya, kalau misalkan banyak tapi nggak bermasalah ya biarin aja barangkali begitu ya. Tapi ini pasti ada problem. Nah, mari kita kenali problem dari yang ditimbulkan oleh PCOS. Nah, polycystic ovary syndrome ini paling tidak dia bisa menimbulkan 3 masalah utama bila kita kaitkan dengan kesehatan reproduksi. Nah, pertama adalah siklus biasanya tidak teratur, siklus mensnya tidak teratur. Bapak Ibu sekalian, yang disebut tidak teratur ini adalah bila siklusnya itu kurang dari 24 hari dalam 1 kali siklus atau lebih dari 38 hari. Ya. Nah, biasanya pasien PCOS ini siklusnya panjang. 65 hari, 43 hari, atau acak-acakan. Ya. Siklus yang tidak teratur. Nah, siklus yang tidak teratur ini ternyata disebabkan oleh pematangan sel telur yang tidak konsisten atau tidak normal. Akibatnya tidak ada ovulasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sebetulnya membuat siklus seorang wanita itu teratur adalah adanya ovulasi atau pematangan sel telur yang normal. Bila seseorang wanita punya siklus yang teratur, artinya tanggalnya bisa diprediksi besok atau bulan depan kapan, dan jumlah harinya juga tidak terlalu banyak bervariasi, maka kita bisa berpendapat mudah-mudahan pasien tersebut ovulasi atau matang sel telurnya. Tapi kalau siklusnya sama sekali tidak teratur, acak-acakan, biasanya panjang. Panjang itu artinya bukan masa perdarahannya panjang, tapi jarak dari satu haid ke haid yang lain itu panjang banget, di atas 38 hari, maka kita bisa yakin menyebutkan bahwa
wanita tersebut tidak ovulasi. Dan ini masalah. Seorang wanita bila tidak ovulasi, maka tidak ada benih yang dapat dibuahi pada siklus tersebut. Akibatnya akan terjadi infertilitas. Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, masalah berikutnya adalah kelebihan androgen. Seorang wanita pasti punya androgen karena androgen ini secara normal nanti akan diubah oleh tubuh menjadi hormon wanita estrogen ya. Nah, bila proses ini tidak berjalan dengan baik, akibatnya androgen numpuk. Androgen numpuk bikin masalah. Nanti akan kita lihat masalah akibat androgen yang bertumpuk ini rata-rata masalahnya di penampilan gitu ya, di penampilan yang tidak sesuai atau mungkin akan menimbulkan rasa kurang percaya diri pada seorang wanita ya. Nah, ini jadi 3 masalah tadi. Siklus tidak teratur, tidak ovulasi atau tidak ada masa subur, serta androgennya kelebihan. Dok, infertilitas mana? Nah, infertilitas adalah akibat lanjutan dari tidak adanya masa subur ya. Oleh karena itu, nanti kita akan sama-sama bahas 3 aspek ini akan dibahas, akan ditangani secara spesifik pada saat nanti seorang penderita PCOS datang berobat. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita paham apa saja tanda-tanda masalah utama dari PCOS, berikutnya kita akan bertanya biasanya, lalu tanda-tanda seorang wanita yang kena PCOS seperti apa ya? Nah, ini nggak terlalu jauh dari yang telah disampaikan pada slide sebelumnya. Pertama adalah siklus yang tidak teratur, acak-acakan, ya. Panjang gitu ya, jarang mens, kadang-kadang setahun mungkin hanya mens 4 bulan, 4 kali barangkali, ya, itu disebut siklus dan yang tidak teratur. Siklus yang tidak teratur menunjukkan adanya pematangan sel telur yang tidak normal. Atau dengan kata lain, tidak ada pematangan sel telur hingga timbul ovulasi. Namanya anovulasi. Nah, bila terjadi anovulasi, maka berikutnya nih, infertilitas, ya. Karena tidak ada masa subur, tidak ada sel telur yang siap dibuahi, ya. Walaupun hubungan dilakukan dengan teratur, saluran telur, tuba falopi normal, sudah diperiksa HSG, sperma suami juga baik, normal, tapi kalau tidak ada ovulasi pada seorang wanita, maka otomatis pembuahan pun sulit untuk terjadi, ya. Nah, berikutnya ini dia. Nah, ini kelebihan hormon androgen. Ini perempuan beneran Bapak Ibu sekalian yang ada di foto di slide ini pada tahun 1800 sekian lah gitu ya, namanya Annie Jones ini ya. Ini cuman kesiannya begini nih. Dia mengalami gangguan kelebihan hormon androgen. Besar kemungkinan dia kena PCOS juga. Tapi ini kemudian dibisnisin begitu. Dia gabung sama sirkus, jadi bahan tontonan. Jadi yang mau nonton wanita berjanggut, bayar tiket boleh lihat, ya. Nah, seperti ini penampilannya gitu ya. Ini tahun 1800-an, ya. Ini adalah contoh yang ekstrim. Sekarang kalau di zaman sekarang jarang sekali hal-hal seperti ini ditemukan, ya. Tapi zaman dulu pada saat belum ada teknologi untuk mendeteksi PCOS, ini merupakan suatu hal yang sangat aneh. Kok ada wanita bisa tumbuh jenggotnya lebat lagi, ya. Nah, kemudian ini lagi, tanda-tanda yang lain, kegemukan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar MRI dari perbandingan seorang wanita yang badannya normal, itu yang di sebelah kanan slide, yang langsing, dan sebelahnya itu adalah wanita yang obesitas, ya. Warna kuning menunjukkan lemak. Nah, Bapak Ibu silakan lihat nih. Yang normal lemaknya hanya disimpan di pinggul, ya, kemudian sedikit sajalah di beberapa tempat begitu ya. Tapi kalau pada yang obes ini di mana-mana begitu ya. Dan hal penting dari kegemukan ini adalah walaupun berat badan itu naik drastis, proporsi lemaknya itu tinggi, tapi lihat tulangnya tetap sama. Ya. Artinya beban yang ditanggung oleh tulang pada wanita yang obes ini jauh lebih berat dibandingkan dengan wanita yang normal. Nah, hampir 80% wanita dengan PCOS punya masalah dengan berat badan, ya.
Dan ada satu catatan lagi, untuk seorang penderita PCOS itu tidak harus selalu 1, 2, 3, 4 gejala ini ada. Ditambah satu lagi nih, nah ini gambaran USG ovarium yang banyak rumah sel telur, banyak folikel yang kecil-kecil. Bapak Ibu sekalian, di USG ini yang gambarnya bunder-bunder itu, yang kayak kalung mutiara itu namanya untayan folikel, ya, folikel. Jadi bukan sel telur. Kalau kita USG, yang kita lihat itu bukan sel telur, tapi itu folikel atau rumahnya sel telur. Lah, kok jadi sel telurnya mana, Dok? Nah, jawabannya adalah sel telur tidak bisa dilihat dengan USG. Sel telur itu adanya di dalam folikel. Ya. Ukuran sel telur 0,1 mm, lihatnya harus pakai mikroskop. Nah, karena dia disimpan di dalam folikel, maka logikanya kalau folikelnya tumbuh membesar, maka mudah-mudahan sel telurnya matang. Nah, itu analoginya gitu ya. Jadi yang kita USG itu namanya itu yang bunder-bunder hitam-hitam itu bukan sel telur, itu namanya folikel ya. Sering secara mudah disebutkan ini sel telurnya masih kecil-kecil, itu bukan. Sebetulnya itu ada folikel, istilahnya saja yang kita luruskan ya gitu. Nah, sekali lagi, tanda-tanda PCOS ini tidak wajib semuanya harus ada pada seorang pasien. Kadang-kadang ada pasien yang hanya siklus tidak teratur, kemudian kegemukan, gambaran USG-nya polikistik, ada yang itu saja ya, tapi nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Ada yang misalkan kelebihan hormon androgen, polikistik, ya, tapi karena belum nikah, belum ketahuan apakah dia infertil atau tidak, ya. Nah, itu tadi tanda-tanda PCOS. Nah, sekarang kalau sudah tahu batasan, sudah tahu masalah apa saja yang ditimbulkan oleh PCOS, kemudian sudah tahu tanda-tandanya, berikutnya pasti penasarannya adalah, ini penyebabnya apa, Dok? Gitu, ya. Ini penyebabnya apa nih? Apakah kuman? Apakah virus? Apakah salah makan? Stres? Kecapean? Dan sebagainya, ya. Jawabannya, mohon maaf, secara pasti belum diketahui oleh para ahli seluruh dunia, gitu, ya. Bukan para ahli BFC saja, tapi seluruh dunia, begitu, ya. Nah, tapi ada tapinya nih, ya. Ada beberapa hal yang kemudian telah diduga berperan amat penting dalam PCOS ini, ya. Jadi walaupun penyebab pasti belum ketahuan, kayak sekarang nih, misalkan penyakit COVID, apa sih penyebabnya? Coronavirus tipe 2. Gitu. Nah, kalau PCOS belum bisa bicara seperti itu, apa sih penyebab dari PCOS? Oh, ini enggak. Hanya ada beberapa bukti yang telah dikumpulkan dari berbagai penelitian bahwa ada aspek-aspek tertentu yang berperan penting. Contoh aspek genetik. Ini maksudnya apa, Dok? Maksudnya begini. Ada faktor keturunan. Satu, ya. Ada faktor keturunan bahwa PCOS ini mungkin akan berjalan dalam satu keluarga, diturunin begitu, ya. Atau kalaupun tidak diturunkan PCOS-nya, yang diturunkan adalah kelainan faktor risikonya, ya. Biasanya ibu-ibu atau wanita yang PCOS, orang tuanya biasanya mempunyai beberapa kondisi seperti darah tinggi, seperti diabetes atau kegemukan, ya. Nah, ini mungkin diturunkan kepada anaknya, dan ini menjadi faktor risiko untuk timbulnya PCOS. Itu satu, ya. Nah, kedua, bukan soal keturunan, tapi ini adalah kelainan yang sifatnya pada gen, pada pembawa sifat dalam tiap individu, itu ada beberapa abnormalitas. Contohnya gini, ada gen yang kalau dia rusak, maka keseimbangan hormon di otak itu terganggu. Akibatnya dia akan banyak membuat badan itu tidak mempan terhadap insulin. Akibat tidak mempan insulin, buntut-buntutnya androgen naik. Nah, ini rumit memang, ya. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada faktor genetik di sini. Kedua, resistensi insulin. Nah, ini apalagi nih? Resistensi insulin artinya badan itu tidak sensitif terhadap insulin. Kok nggak nyambung, Dok, antara PCOS yang tadi susah punya anak, kemudian kegemukan dengan insulin? Kan insulin mainannya diabetes, betul. Ya, ada kaitannya di situ, ya. Bahkan kita lihat ada jalur bersama di mana si PCOS itu
akan banyak ditemukan pada wanita dengan diabetes. Sebaliknya, wanita diabetes banyak juga ovariumnya PCOS gitu ya. Jadi resistensi insulin ini adalah suatu kondisi pada mana si badan kita atau badan itu tidak sensitif terhadap insulin. Dampaknya mengganggu metabolisme tubuh termasuk pembuatan hormon androgen. Androgennya menjadi lebih aktif dibanding dengan wanita-wanita yang normal ya. Nah, yang terakhir adalah penyebab peran penting berikutnya adalah kelebihan hormon androgen yang tadi ya. Resistensi insulin itu saudara kembar sama kelebihan hormon androgen. Prosesnya rumit, tapi kita bisa cukup bilang bahwa dengan adanya kaitan erat ini, maka nanti penanganannya pun akan bisa diurai satu persatu mulai dari resistensi insulinnya saja dulu gitu, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini nih dampak kelebihan androgen nih, ya. Pertama, tadi kita sudah sebutkan berulang-ulang, semakin tinggi kadar androgen dalam seorang wanita, semakin susah dia untuk ovulasi, ya. Semakin tinggi kerja androgen dalam seorang wanita, maka masa suburnya atau ovulasinya itu relatif menjadi jauh lebih sulit dibanding dengan mereka yang androgennya normal, ya. Akibatnya tidak terjadi masa subur atau ovulasi, ya. Nah, kemudian gambaran klinisnya banyak nih sebetulnya, bisa kelihatan sih sebetulnya gitu ya. Pertama, kulit berminyak. Kulit berminyaknya sepanjang hari, sepanjang siklus gitu ya, nggak cuma pada hari-hari tertentu menjelang haid itu ya. Nah, kalau sudah kulit berminyak biasanya mainnya jerawat begitu ya, lebih banyak jerawat yang timbul pada penderita PCOS. Kemudian kebotakan. Nah, kebotakan ini maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, perhatikan gambar yang di atas ini. Ini garis ini kan kalau tipe gini kan tipe cowok banget gitu ya. Garis rambutnya makin lama makin mundur gitu ya. Kalau perempuan biasanya tidak demikian, garis rambutnya tuh ke sini. Nah, ini lama-lama makin mundur, makin mundur. Nah, ini namanya tipe kebotakan tipe pria. Pada seorang penderita PCOS ini disebabkan oleh androgen yang tinggi, yang yang di atas normal, ya. Dan juga ini yang paling mengganggu nih, kumis dan jenggot nih, ya. Kadang-kadang kumisnya tipis gitu ya, kelihatan kayak samar-samar, tapi ya untuk seorang wanita itu udah menunjukkan jangan-jangan androgennya lebih tinggi daripada populasi normal gitu ya. Nggak kayak yang bisa dipilihin gitu kumisnya, enggak sih, tapi kumisnya tipis gitu ya. Mungkin kalau pernah lihat di TV barangkali itu tuh mungkin pernah hafal tuh penyanyi apa ya, Dr. Edwin ya, ini ya, tapi ini direkam nggak jadi ya. Itu ada pokoknya artis yang kalau dilihat-lihat ada kumisnya gitu, perempuan sih gitu ya. Nah, itu jangan-jangan beliau PCOS gitu ya. Sayangnya belum pernah diperiksa sih, jadi nggak tahu ya. Nah, itu dampak kelebihan androgen ini seperti tadi, dan ini biasanya menimbulkan masalah baru, yaitu rasa tidak percaya diri ya. Dok, bagaimana dengan ini dok? Ini kaki saya, betis dan paha nih banyak juga nih rambut-rambutnya. Iya sih, itu juga menunjukkan kelebihan androgen, cuman karena bulan puasa kayaknya nggak pantas nampilin gambar kayak gitu. Jadi yang atas-atas saja yang ditampilkan ya. Termasuk juga pertumbuhan rambut di daerah tungkai yang berlebih pada seorang wanita. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih masalahnya adalah bahwa pasien yang PCOS itu dia bisa jadi mensnya nggak teratur. Bisa jadi dia susah punya anak karena tidak ovulasi. Bisa jadi dia juga punya gangguan gara-gara androgennya tinggi sehingga penampilan terganggu. Nah, untuk menangani PCOS, pertanyaan berikutnya adalah gimana prinsipnya, ya? Ya, memang kalau pengobatan sih bagiannya dokter gitu ya, tapi pasien perlu tahu juga karena nanti kita enak kerjasamanya, nyambungnya enak begitu, ya. Pertama adalah prioritas. Kita tidak bisa menangani PCOS itu sekali jalan dapat semuanya, ya. Ada beberapa prioritas yang harus diutamakan begitu ya. Maka mohon jangan kaget kalau nanti para dokter yang menangani nanti nanya dulu, Ibu
ini apa nih yang paling mengganggu yang ingin ditangani saat ini. Jangan balik nanya kemudian, loh nggak bisa semuanya sekaligus dok. Ya belum tentu gitu ya, makanya dibuat prioritas ya, prioritas. Nah, apa prioritasnya? Ada 3. Ada pasien yang ingin siklusnya teratur, ada pasien yang ingin punya anak, dan ada pasien yang ingin hilang tuh gejala kelebihan androgennya itu, ya. Dan itu nanti akan merupakan suatu jalan yang beda-beda gitu. Contoh pasien yang ingin siklusnya teratur, itu pengobatannya mungkin akan beda nanti dengan mereka yang ingin punya anak, beda banget. Makanya karena beda banget, nggak bisa disatuin, nggak bisa digabung. Ditanya sama dokter, prioritasnya yang mana nih? Biasanya yang pengen siklus teratur biasanya adalah penderita PCOS yang belum menikah biasanya ya. Ya, tapi yang sudah menikah lama kemudian pengen punya anak biasanya langsung tembak. Saya ini dok masalah infertilitas deh. Siklus mah biarin, yang penting hamil gitu ya. Nah, biasanya gitu ya. Nah, prinsip kedua adalah mulai dengan cara sederhana. Mengingat 80% pasien PCOS berat badannya biasanya berlebih, maka otomatis wajar kalau kita programnya adalah turunin berat badan ya. Pakai apa nih? Boleh puasa, boleh diet, boleh olahraga ya, gitu. Kemudian untuk yang infertilitas, yang mengeluh terhadap kayaknya pengen punya anak nih dok, gitu ya. Maka prinsipnya adalah timbulkan kembali masa suburnya. Timbulkan kembali pematangan sel telur secara normal ya. Nanti modalnya banyak, induksi ovulasi, pakai obat-obatnya banyak ya. Kemudian bagi mereka yang mengeluh, aduh ini mensnya nggak teratur nih, siklusnya acak-acakan. Kalau udah gini susah prediksinya dok. Kirain ini mau ada acara, kirain aman-aman aja, taunya keluar gitu ya. Atau sebaliknya, ini kayaknya mau haid nih, tapi enggak juga gitu ya. Jadi bingung. Nah, bagi mereka yang mengeluh gangguan siklus haid, tapi nggak pengen punya anak, maka sebetulnya dengan pil kombinasi hal ini bisa ditangani. Pil kombinasi maksudnya seperti pil KB itu, ya. Jadi kalau misalkan seorang penderita PCOS belum menikah, siklusnya kacau, dikasih pil KB, itu jangan langsung melotot begitu ya. Karena itu tujuannya bukan buat KB-nya, tapi untuk supaya siklusnya bisa teratur dengan mengambil alih fungsi hormon dari pil. Fungsi hormon dalam tubuh yang secara alami nggak jalan, diambil alih pakai minum pil. Nah gitu ya. Sementara kalau kelebihan androgen, ini bisa pakai cara mekanik, dicukurin, bisa hilang tuh ya. Dibersihin mukanya, bisa ya. Atau pakai obat anti androgen, ada tuh obatnya tuh ya, namanya spironolakton ya. Ya, kemudian bisa juga dengan hormon lawannya androgen yaitu estrogen ya. Maka jangan salah, jangan heran bila pasien-pasien yang jerawatnya banyak kemudian dikasihnya pil kombinasi, pil kontrasepsi kombinasi ya, pil KB gitu ya. Terus mukanya jadi bersih. Nah, itu karena memang efek dari androgen itu dilawan oleh hormon estrogen yang merupakan kontra atau lawan dari hormon androgen ya. Nah, ini yang paling sering ditanya, dan inilah tujuan utama biasanya pasien datang ke klinik. Dok, saya tahu saya PCOS, ya. Saya tahu saya berat badan berlebih, ya. Tapi saya pengen hamil, dok. Nah, gitu ya. Maka pertanyaan mereka biasanya adalah bagaimana meningkatkan peluang hamil pada PCOS. Artinya penanganan oleh dokter didampingi pula dengan ikhtiar dari pasiennya, begitu ya. Nah, target utamanya adalah mengembalikan kembali ovulasi. Jadi si ovulasi yang asalnya nggak ada, masa subur yang asalnya jarang datang atau malah nggak datang-datang, itu timbul kembali secara normal. Ya. Setelah bisa ovulasi, maka nanti eksekusi. Nah, eksekusinya ini terserah dokter maksudnya. Apakah pada saat ovulasi itu pembuahan dilakukan secara alami? Oh ini Bu, ini lagi matang nih, silakan nih kalau mau hubungan gitu ya. Dengan syarat faktor yang lainnya normal. Atau misalkan, wah ini sedang masa subur, ini kayaknya eksekusinya harus dibantu Bu, namanya inseminasi intrauterin. Oke, bisa ya. Atau
Wah, ini kayaknya harus bayi tabung nih. Nah, itu sebetulnya bayi tabung inseminasi adalah metode untuk mempertemukan benih sperma suami dengan sel telur dari istri. Ya. Nah, bila kelebihan berat badan gimana dok? Nah, jawabannya adalah turunkan saja. Ya, turunkan saja itu artinya bukan gampang deh, enggak, susah juga sebetulnya. Ya, turunnya seberapa banyak? Cukup 5-10% berat badan yang sekarang. Jadi kalau sekarang berat badan misalkan seorang pasien katakanlah 75 gitu ya. Nah, turunnya berapa dok? Kalau sampai 50? Enggak, terlalu berat. 10%-nya aja. Turun 7 kilo, turun 8 kilo udah cukup. Ya. Apa buktinya turun berat badan sudah cukup untuk dalam penanganan PCOS ini? Jawabannya adalah pada saat berat badan turun 5-10% dan itu bertahan dalam waktu yang cukup lama, maka biasanya siklus menstruasi akan kembali normal kembali. Ya, akan kembali bagus. Dok, pas berat badan 75 ini mens nggak datang-datang. Sekarang udah berat badan 68 nih. Udah kok jadinya kayaknya tiap bulan ada gitu. Ya. Nah, itu artinya penurunan berat badan walaupun tidak banyak itu sanggup untuk mengembalikan siklus menjadi normal kembali, ya. Nah, kalau pakai obat gimana obatnya? Ada nih. Nah, ini obat nanti yang diberikan oleh dokter biasanya ya. Ada yang disebut letrozole. Ada yang disebut clomifene atau gonadotropin. Nah, gonadotropin ini disuntik. Nggak bisa, belum ada gonadotropin bentuk tablet atau sirup, barang itu belum kayaknya ya. Harus disuntik. Nah, pemilihan obat itu sesuai dengan protokol medis. Dosis obat sesuai dengan protokol medis. Dan satu lagi, disesuaikan pula dengan rencana pembuahan atau program apa yang akan dijalani. Ya. Kalau misalkan programnya katakanlah bayi tabung atau sebaliknya, kita sudah pakai obat yang suntik untuk PCOS. Kelihatannya akan sangat sayang bila tidak didampingi dengan program yang istilahnya efisien juga gitu, ya. Udah disuntik tapi kemudian hubungan biasa itu kelihatannya kurang apa ya, kurang serak begitu karena kans untuk timbulnya pembuahan kita nggak bisa kendalikan. Biasanya akan dikombinasikan dengan inseminasi atau bayi tabung, ya. Nah, pada pasien dengan resistensi insulin artinya biasanya gemuk atau kebal insulin. Nah, ini biasanya adalah gini nanti, ada namanya obat perangsang insulin. Yang paling terkenal namanya metformin. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada seorang pasien PCOS, dapat obat diresepin sama dokternya, metformin. Dan biasanya setelah diresepin, rata-rata ngetik di Google, metformin obat apa. Keluar nih, loh kok metformin obat diabetes? Wah ini nggak bener nih, ya belum tentu begitu ya. Metformin, betul dia obat diabetes. Boleh nggak diberikan pada pasien yang tidak diabetes? Boleh, asal dia PCOS gitu ya. Nah, apa buktinya dok? Penelitian banyak dan sudah menjadi rekomendasi internasional bahwa metformin penting dalam penanganan PCOS untuk mengembalikan kemampuan badan menerima insulin. Ya. Nah, sama nanti di apotek juga sama nanti. Begitu datang ke apotek, ditanya apotek misalkan, Ibu, ini obatnya dari resep dokter, ini Ibu ada diabetes? Misalkan petugas apoteknya nanya gitu. Ibu ada diabetes nggak? Enggak. Waduh, jangan. Wah, jangan gitu ya. Bukan. Anda Bapak Ibu boleh jelaskan, Mbak, saya PCOS gitu ya. Dan ini memang obat ini sudah diresepkan oleh dokter saya untuk penanganan PCOS, bukan untuk diabetes ya. Jadi jangan panik berganda gitu ya. Aduh, saya kok bukan diabetes tapi dikasih obat diabetes. Wah, ini jangan-jangan salah obat. Enggak juga. Sampai di apotek misalkan, Bu, ini Ibu diabetes enggak? Enggak, bukan. Ini kok obatnya obat. Nah, itu juga enggak gitu ya. Jadi memang metformin ini adalah obat diabetes yang digunakan untuk mengembalikan sensitivitas insulin pada penderita PCOS. Dok, bikin pingsan enggak akibat gula darahnya drop? Enggak, beda. Metformin tidak menyebabkan penurunan gula darah. Beda dengan obat diabetes tipe lain yang memang dia menurunkan kadar gula darah. Ya. Mungkin nggak pasien PCOS dioperasi? Mungkin. Namanya ovariumnya, indung telurnya dibor, di drilling, pakai alat khusus. Ya. Nah, biasanya pakai laparoskopi. Tapi
Yang mengalami drilling ini biasanya adalah pasien PCOS yang satu, dia tidak efektif dengan obat-obatan. Kedua, profil hormonnya beda. Biasanya kami akan memeriksa hormon namanya LH dan FSH. Kalau LH dibanding FSH menangan LH, artinya kadar LH-nya tinggi banget, maka itu salah satu kemungkinan akan dilakukan operasi laparoskopik drilling, ya. Si ovariumnya yang tadi yang folikel yang kecil-kecil tadi itu dibolong-bolongin gitu, ya, supaya cairannya keluar, androgennya turun, ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari USG, wah ini kulit ovariumnya itu tebel. Karena tebel, jadi susah ovulasi itu juga salah satu indikasi untuk dilakukan drilling. Gitu, ya. Nah, ini lagi populer saat ini, Dr. Edwin, ya. Ini road bike, gitu, ya. Nah, apakah road bike bisa dipakai untuk pasien PCOS? Boleh, ya, asal sesuai ukuran itu, frame-nya itu sesuai dengan postur dari tubuh, ya. Dan setiap produsen sepeda itu ukuran frame-nya beda-beda, ya. Contoh saya pakai XXS, tapi pada merek yang lain saya XS itu. Kenapa jadi ngomongin sepeda nih? Ya, kemudian grup setnya juga harus beda. Ya nggak harus road bike lah. Boleh MTB boleh atau apa ya. Nah, bagaimana cara olahraga untuk PCOS? Nah, jawabannya ada beberapa pilihan nih sebetulnya ya. Pertama, olahraga yang sifatnya kardio, gitu ya. Kardio itu artinya rentang denyut jantung ya, denyut jantung pada saat kita latihan itu pada rentang aerobik. Kalau saya biasanya 125 sampai 139. Nah, itu rentang untuk kardio saya gitu. Ya itu masing-masing harus ngitung sendiri nih ya. Nah, contohnya apa nih? Berenang, jogging, sepeda. Tapi sepedanya yang nggak climbing, tapi yang datar aja gitu ya. Kemudian apalagi ya? Apalagi Dr. Agun ya? Berenang, Zumba bisa tuh Zumba ya. Yang penting denyut nadinya masih denyut nadi rentang untuk sifatnya aerobik ya. Ini bagus untuk mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan mood. Biasanya setelah aerobik nih seger ya. Semangat gitu ya. Bahkan nafsu makan mungkin ikut meningkat. Nah, ini jangan diturutin. Kapan turunnya gitu berat badan ya. Kemudian ada lagi namanya strength training. Ini untuk kekuatan. Nah, ini biasanya pakai beban nih. Nah, ini biasanya untuk meningkatkan proporsi otot, menurunkan proporsi lemak, ya. Ada lagi core strength. Nah, ini core ini artinya batang tubuh, ya. Nah, ini kalau yang mau hamil nih boleh nih, karena apa? Kan hamil nanti berat badan banyak titik berat banyak di depan, ya. Nah, itu diperkuat otot biasanya di batang tubuh, di bagian punggung biasanya, ya. Dan terakhir adalah high intensity. Nah, ini harus di bawah pengawasan ahli lah gitu ya, karena kalau high intensity ini jantung akan dipompa terus sampai mendekati batas maksimal, kemudian istirahat, pompa lagi terus gitu ya. Itu untuk resistensi insulin juga ya. Nah, ada nggak dampak jangka panjangnya? Ada. Ternyata surprisingly, secara mengagetkan, PCOS ini bukan masalah hanya kesehatan susah punya anak aja gitu ya, tapi dia juga berpotensi untuk mengganggu sistem kesehatan yang lain ya. Pertama, kalau resistensi insulin pada PCOS tidak ditangani atau dibiarkan saja, maka akan timbul peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Kedua, bila kondisi anovulasi atau tidak ovulasi, siklus yang panjang-panjang itu tidak ditangani juga, itu meningkatkan risiko kanker endometrium. Ya. Berikutnya, gangguan tidur. Saya pernah melakukan penelitian, ternyata memang gangguan tidur pada penderita PCOS itu lebih banyak, lebih tinggi. Ya. Baik berupa susah tidur, insomnia, atau napasnya terganggu pada saat tidur. Jadi pas lagi tidur, tiba-tiba napasnya berhenti bentar gitu. Oh, itu agak serem juga tuh buat yang di sebelah mungkin gitu ya. Kok berhenti gitu, goyang-goyang, napas lagi ya. Itu namanya sleep apnea. Terhentinya napas sementara pada saat tidur ya. Nah, ada pertanyaan yang sering dilontarkan pasien. Dok, kemarin 2 tahun lalu saya PCOS. Kemudian saya berobat, alhamdulillah sekarang sudah turun berat badan, siklus sudah terakhir. Pengen dicek dok, PCOS-nya masih ada apa enggak? Nah, jawabannya gini, PCOS itu punten pisan, mohon maaf.
seperti penyakit diabetes. Dia akan menempel terus seumur hidup, ada terus kondisi PCOS-nya. Tapi bedanya adalah PCOS bisa dikendalikan. Artinya, walaupun kondisi polikistiknya itu akan ada terus seumur hidup, tapi dengan pengendalian, katakanlah olahraga teratur, jaga berat badan biar nggak naik drastis gitu ya, maka risiko-risiko jangka panjang ini seperti stroke, serangan jantung, kanker endometrium itu bisa diminimalisir ya. Bahkan bisa jauh lebih sehat gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah ya hiduplah bersama PCOS tapi dikendalikan ya. Dokter Edwin, ini kelihatannya akhir dari pemaparan saya. Pertama adalah PCOS ini adalah kelainan hormonal reproduksi yang tersering, ya, paling sering. Kemudian ternyata dia adalah gangguan sistemik, bukan gangguan alat kandungan aja, tapi dia kena ke seluruh tubuh. Ya, gambaran klinisnya memang nggak mens, susah punya anak, itu kan kandungan banget gitu ya. Tapi ternyata kenanya memang ke seluruh tubuh. Dan walaupun dia, katakanlah mohon maaf, dia akan ada terus, tapi dia dapat dikendalikan. Artinya dengan gaya hidup yang baik, jaga pola makan, olahraga, mudah-mudahan sih walaupun ada, tapi nggak akan bikin masalah yang terlalu dalam. Gitu, ya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan, Dr. Edwin. Selanjutnya kita akan silahkan untuk nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok untuk presentasinya, begitu jelas dan komprehensif ya dok. Ya, jadi ini sebuah spektrum penyakit yang bisa menjalar kemana-mana ya dok. Iya, ternyata dia, malah saya pernah baca dalam satu jurnal gitu ya, pernyataannya lucu nih gini, jadi kayaknya penyakit PCOS itu penyakit yang salah nama gitu ya, salah nama. Kenapa? Kan penyakitnya polikistik ovarium tuh, berarti kan ini mah kandungan nih arahnya. Ternyata enggak, sekarang ketahuan bahwa ini bukan penyakit kandungan, ini mah penyakit badan seluruhnya gitu ya, sistemik ya, betul. Nah ini jadi beberapa peneliti di internasional tuh berpendapat gimana kalau kita ganti nama aja gitu ya, namanya hiperandrogen sistemik gitu ya. Tapi belum ada yang setuju, udah terlanjur sih gitu ya. Iya dok. Udah terlanjur PCOS gitu ya. Gitu Dokter Edwin. Baik dok. Baik, mungkin kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sejauh ini sudah ada dua pertanyaan masuk. Pertama, pertanyaan dari Ibu Winnie. Selamat sore dok, saya Winnie dari Tasikmalaya mau bertanya, kenapa di kasus PCOS saat bayi tabung, telur yang dipanen banyak, tapi yang dapat dibuahi atau jadi embrio sedikit. Bagaimana cara mengatasi permasalahan itu agar fertilisasinya lebih baik gitu ya? Baik, terima kasih. Langsung jawab ya. Iya, langsung aja dok. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu Winnie. Jadi memang pada saat kita bertemu dengan pasien PCOS biasanya optimis. Karena apa? Karena folikelnya banyak. Rumah sel telurnya banyak. Logikanya kalau rumah sel telurnya banyak, isinya banyak juga dong kayak gitu ya. Dan betul bahwa pada saat diberikan obat-obatan pada saat bayi tabung, itu bisa jadi perolehan sel telurnya juga ikut meningkat. Kita pernah dapat berapa ya, 26 apa berapa gitu ya Dr. Edwin ya, 21 gitu ya. Nah, tapi setelah dibuahi kok nggak semuanya jadi embrio begitu ya. Nah, itu namanya, itu yang disebut sebagai angka fertilisasi. Nah, angka fertilisasi ini tidak selamanya ditentukan dari sel telur saja ya. Jadi punten, yang namanya fertilisasi itu adalah gabungan dari kualitas kualitas sel telur dan juga kualitas sperma ya. Kalau misalkan kualitas sperma ini baik ya, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah PCOS mengganggu kualitas sel telur? Jawabannya ya, ada kemungkinan demikian ya. Ada kemungkinan demikian. Oleh karena itu, gimana supaya nanti pada saat misalkan nyoba lagi lah dok, pengen bayi tabung lagi gitu ya, tapi mudah-mudahan telur banyak, embrio juga banyak gitu ya. Maka
usahakan kondisi resistensi insulin yang terjadi pada saat sebelum program itu diperbaiki dulu. Berat badan kalau misalkan bisa turun. Dok, susah nurunin sendiri, ya Anda bisa konsultasi ke dokter spesialis gizi. Ya, beberapa dokter spesialis gizi yang kami pahami sekarang sudah ikut sama-sama mendalami PCOS, Dr. Edwin. Ya, jadi mereka juga tertarik sekali. Bahkan kalau di Bandung ini ada beberapa dokter yang khusus belajar untuk PCOS ini, sehingga program-program yang mereka susun itu benar-benar cocok untuk PCOS. Dan ternyata hasilnya saya amati sendiri bagus, ya. Bayi tabungnya alhamdulillah lahir. Ya. Nah, itu. Jadi kondisi resistensi insulin pada saat sebelum program bayi tabung perbaiki dulu. Yang obesitas turunin, minum metformin jangan males. Ya kita paham sih minum metformin itu nyebelin gitu ya. Diminum mual, enek, diare, apalagi kalau pas bulan puasa gini gitu ya. Minum metformin saat sahur tuh sama dengan mungkin bikin puasa jadi tambah lemas gitu ya. Tapi ya sabarlah. Itu adalah salah satu cara untuk kita memperoleh kualitas sel telur yang jauh lebih baik pada saat kita akan program bayi tabung. Itu barangkali Dr. Edwin. Baik dok, terima kasih. Berikutnya kita punya pertanyaan dari Ibu Renita. Izin bertanya dok, 6 bulan yang lalu saya didiagnosa PCOS berat dan langsung diambil tindakan LOD, ya, laparoscopic ovarian drilling. Saat ini belum hamil dan apa betul kondisi ovarium bisa kembali seperti semula? Ya, baik, terima kasih Ibu Renita. Jadi LOD, laparoscopic ovarian drilling, itu dilakukan seperti tadi saya sudah jelaskan bila kondisi hormonalnya menunjukkan kondisi PCOS berat. Apa tanda berat? Hormon LH-nya tinggi banget. Jadi kalau periksa lab di itunya tinggi, biasanya belasan gitu ya. Atau perbandingan LH dengan FSH itu di atas 2,5. LH tinggi biasanya kita lihat kalau dia di atas 10 ya. Nah, berikutnya apa yang dilakukan pada saat drilling? Si folikel-folikel tadi itu dibolongin. Dibolong itu artinya ya dibolongin lah gitu ya. Apakah nanti akan kembali ke kondisi semula? Nah, jawabannya begini. Bila prosedur laparoscopic ovarian drilling ini berhasil, maka dia akan menghasilkan kemungkinan pematangan sel telur alami itu berulang-ulang. Multisiklus. Jadi kalau misalkan LOD-nya berhasil, itu nanti nggak cuma bulan itu aja tuh masa subur, tapi akan konsisten terus. Ya, dengan catatan faktor obesitas, faktor resistensi insulin itu juga ikut dikoreksi. Beda dengan penggunaan obat, misalkan obat yang diminum atau disuntik. Obatnya habis, bulan depan belum tentu akan ovulasi lagi gitu ya. Nah, itu keuntungan dari LOD. Nah, apakah LOD saya ini apakah ovarium saya balik lagi ke kondisi semula? Saran saya sih lihat dari siklus mensnya, Bu. Saran saya lihat dari siklus haidnya. Kalau misalkan siklus haid setelah LOD ini membaik, disertai juga dengan berat badan yang membaik juga, jadi siklusnya normal, berat badan normal, wah itu insya Allah berfungsi dengan baik ya. Tapi kalau misalkan kok siklusnya tetap tidak normal, maka bukan berarti LOD-nya belum atau tidak berhasil, tapi kita lihat apakah berat badan saya masih tetap, apakah saya rajin berolahraga, apakah minum metforminnya bagus apa enggak, nah gitu ya. Jadi itu jawabannya bareng Dr. Edwin ya. Cara ngecek yang paling mudah, lihat siklus haid. Masalah hamil atau belum, itu kaitannya, mohon maaf, itu ada faktor sebelah tuh, yaitu faktor sperma gitu ya. Bisa jadi siklus sudah baik, kualitas sel telur membaik, tapi kalau misalkan ada gangguan dari faktor sperma, itu pun akan berpengaruh terhadap hasil program kehamilannya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Edwin, silakan. Ya, dok. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Dian Kusuma Wardani. Untuk diagnosis PCOS dilihat dari hal apa saja? Apakah hasil lab hormon? Untuk haid teratur, apakah bisa PCOS? Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk diagnosis PCOS sebetulnya banyak kriterianya.
yang banyak digunakan oleh para klinisi saat ini adalah kriteria Rotterdam tahun 2003. Nah, itu bahasa susahnya gitu ya, kriteria Rotterdam tahun 2003. Ketemu 2 dari 3, udah bisa disebut PCOS. 1, siklus yang nggak teratur. Kedua, ada tanda-tanda kelebihan androgen. Ketiga, gambaran USG transvaginalnya polikistik, yang ovarium yang bundar-bundar tadi ya. 2 dari 3 udah bisa dibilang PCOS. Nah, kalau misalkan yang 2 itu adalah kelebihan androgen dan gambaran ovariumnya yang polikistik, padahal siklusnya teratur, udah bisa dibilang belum? Ya sudah, kan 2 dari 3 tadi simpelnya gitu ya. Itu secara mudahnya gitu. Walaupun nanti kalau nanti ini antar para dokter aja barangkali, ada juga yang berpendapat, kurang, harus pakai laboratorium. Ya boleh. Apa laboratoriumnya? Perbandingan hormon LH dengan FSH. Kadar testosteron pada seorang wanita, apakah pada batas normal atau dia naik. Ada lagi, kadar testosteron dibagi dengan protein namanya SHBG. Jadi bisa jadi dokter nanti akan mengordernya LH, FSH, testosteron, dan SHBG. Ya, tapi pasti mahal nih. Nah, itu kalau kita bicara apakah PCOS bisa diagnosis secara laboratorium, bisa. Tapi yang praktis gimana? Ya itu yang tadi pakai Rotterdam tadi, 2 dari 3 tadi ya. Susah dok, ya udah serahkan aja pada dokternya. Ya. Yang penting udah tahu ya. Silakan dokter. Terima kasih dok. Berikutnya ada pertanyaan Ibu Fitri Arumsari. Dok, apakah ada diet khusus dan pantangan makanan untuk pasien PCOS? Ya, jawabannya ada. 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 Ya, tapi ini bukan berarti melegitimasi wah ini ada ini nih catering khusus PCOS gitu ya. Silahkan sih, karena pada prinsipnya diet tersebut adalah diet yang sehat begitu ya. Yang menonjol dari diet ini adalah proporsi karbohidrat. Ya. Pada PCOS proporsi karbohidratnya tidak lebih dari 25-30% dari porsi makan harian ya. Yang lebih banyak adalah serat dan protein ya. Lemak boleh nggak dok? Tetap boleh, nggak apa-apa, ada persentasenya ya. Nah, jadi diet pada PCOS pada dasarnya adalah diet yang mengutamakan keseimbangan proporsi zat makanan, dan rata-rata adalah diet yang sehat. Silakan Dr. Edwin. Ya, dok. Berikutnya, wah pertanyaan lumayan banyak dok, kita masih nambah Ya, terus tenang. pertanyaan. Jauh ya dok dari buka. Ya masih. Ya, Masak mau bisa. baik, Pak Hariman ini bertanya, sore dok, bagaimana cara menghitung mens berapa harinya? Karena kan kalau ya PCOS kan suka tidak teratur ya bentuknya. Ya. Apakah dari awal mens kalau masih coklat dihitung hari 1 atau kalau saat udah merah? Oh ya, baik. Ini berarti bagaimana cara mengetahui awal siklus begitu ya? Nah, baik. Ada beberapa cara. Kalau misalkan pada hari pertama sudah mulai timbul perdarahan yang nyata, biasanya para wanita hafal kok. Biasanya perdarahannya sifatnya nggak merah tapi agak lebih ke hitam, ya. Kemudian hari keduanya tambah banyak, udah kemarin tuh berarti hari pertama. Yang suka jadi masalah kalau misalkan ini hari ini flek, besok lagi flek, baru merah gitu. Ini kapan mensnya gitu ya. Nah, kalau dari segi kepentingan praktis untuk medis pengobatan itu biasanya kami akan melihat begini. Misalkan hari Senin flek, hari Selasa flek, hari Rabu udah mulai perdarahan nyata. Maka hari Selasa ini ya hari pertamanya. Ini yang hari kedua gitu, ya. Senin flek, Selasa flek, Rabu flek, Kamis hilang, Jumat hilang, Sabtu flek lagi, Minggu banyak. Nah, ini hari pertamanya Sabtu. Nah, gitu ya. Jadi H-1 dari perdarahan yang nyata. Hari H-1 dari perdarahan yang nyata itu dianggap sebagai hari pertama ya. Nah, itu kalau untuk mengetahui kapan awal dari suatu siklus menstruasi. Gimana bulan berikutnya? Ya sama, seperti itu juga caranya. Nanti dihitung mulai dari hari pertama ke hari pertama yang lain, yang berikutnya, jumlah harinya ini adalah namanya panjang siklus. Ya,
Nah, gitu caranya, Dr. Edwin. Dok, pertanyaan berikutnya, saya mulai program inseminasi dan PCOS. Saya juga punya hasil kekurangan vitamin D dan kelebihan trombosit. Apakah itu Ya, berpengaruh? betul. Beberapa penelitian menyebutkan adanya kaitan rendahnya kadar vitamin D dengan PCOS. Ya, nah ini ada beberapa sisi ini cara membahasnya. Pertama, kalau kita lihat populasi wanita Indonesia rata-rata memang vitamin D-nya rendah-rendah gitu ya. Padahal sinar matahari ada sepanjang tahun. Nah, beberapa ahli berpendapat jangan-jangan standarnya ketinggian gitu ya. Tapi apapun lah, ya, ada kaitan memang antara vitamin D dengan PCOS. Ya, PCOS terkait dengan rendahnya kadar vitamin D. Lalu gimana solusinya? Boleh Anda konsumsi vitamin D, ya, plus berjemur plus kalsium. Berapa dosis minimalnya? Rata-rata disarankan adalah 1000 international unit per hari. Ya, jangan lupa jemuran gitu ya, karena vitamin D itu aslinya dia masih dalam bentuk belum aktif, dia baru aktif kalau ada sinar matahari. Jadi kalau sudah minum vitamin D kemudian di kamar terus ya itu sama saja nggak terlalu efektif ya. Kemudian tadi apa satu lagi Dokter Edwin lupa vitamin D. Kelebihan trombosit, apakah pengaruh Oh, tidak? kelebihan trombosit ya. Begini, bukan kelebihan trombosit sebetulnya ya. Secara jelas tidak ada kaitan kelebihan trombosit dengan PCOS sebetulnya ya. Mungkin bukan kelebihan trombosit, saya kurang jelas apa disebut kelebihan trombosit atau mudahnya timbul pembekuan darah. Ini maksudnya hiperagregasi ya, Dok? Oh iya itu, kalau yang hiperagregasi mungkin jumlah trombositnya normal, tapi dia gampang banget bekunya ya. Nah, apakah ada kecenderungan kaitan dengan PCOS? Ya, beberapa penelitian menyebutkan ada kemungkinan. Karena apa? Karena ada faktor resistensi insulin. Ya, kegemukan itu juga udah bikin kekentalan, udah bikin darah juga mungkin lebih gampang membeku. Ya, trombositnya gampang aktif. Ya, padahal pasien PCOS banyak juga yang obesitas. Jadi ada keterkaitan, ya betul. Gimana treatmentnya? Turunkan dulu berat badan, olahraga. Kalau nanti misalkan hamil, dipertimbangkan untuk menggunakan obat-obatan anti pembekuan, anti penggumpalan trombosit. Ya, silakan. Terima kasih, Dok. Nah, berikutnya pertanyaan dari Ibu Mutia Erianti Pritami. Apabila saya ingin pengobatan, bagaimana pertanyaannya? Apabila saya ingin pengobatan agar haid teratur dulu, apakah bisa hamil normal atau lebih baik langsung untuk hamil saja, Dok? Siklus haid saya 60 hari lebih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi, bila pengen hamil dan sekaligus pengen siklus teratur, ya, kita balik dulu pertanyaannya. Kalau saya lagi nggak pengen hamil, gimana Dok? Bisa nggak cara menteraturkan siklus? Bisa. Yang tadi, sama. Berat badan kalau berlebih diturunin, dan boleh digunakan oleh dokter nanti diresepkan pil kombinasi, pil KB kombinasi. Ya. Nah, tapi kalau ingin hamil, ini tentu nggak bisa, karena kalau kita pakai pil kombinasi kan sama aja jadi KB kan gitu ya, jadi kontrasepsi. Nah, gimana caranya? Akan sangat lebih baik dari yang kami amati, yang kami alami, bila sebelum program itu nggak langsung masuk, tapi dipersiapkan dulu. Yang diwanti-wanti beneran nih, apa namanya, berat badan tuh, itu apa namanya, memang susah sih nurunin, tapi kalau itu bisa turun, itu akan sangat-sangat membantu kemudahan menjalani program nanti. Ya, kalau nanti misalkan seorang pasien PCOS masuk program katakanlah bayi tabung, tapi berat badan masih belum terkendali, resistensi insulin masih tinggi, itu biasanya dosis obat bayi tabungnya tuh perlu dosisnya tinggi tuh Dr. Edwin. Ya, susah banget apa sel telur itu untuk tumbuh, sel telur, folikel itu untuk tumbuh susah gitu ya. Padahal banyak. Logikanya teori bilang kalau banyak biasanya dikasih obat cepat tumbuhnya ya. Tapi ini malah enggak gitu. Ternyata yang berperan adalah berat badan yang berlebih dan resistensi insulin. Itulah yang menghalangi tumbuhnya nanti folikel gitu ya. Jadi saran saya Bu, lebih baik kalau boleh prepare dulu. Turun-turunin dulu gitu ya barangkali ya. Puasa gitu ya, olahraga, metformin turun 5% 10%, insya Allah itu akan lebih memudahkan nanti program bayi tabungnya. Ya.
Silakan dokter. Dok. Oke, kita sampai ke 2 pertanyaan terakhir nih. Ya, silakan. Oke, dari Ibu Erni, untuk persiapan FET bagi pasien PCOS yang belum pernah LOD sebelumnya, Ya. apakah metformin dan diasulin tetap dikonsumsi? Ya. Bagaimana supaya progesteronnya memenuhi syarat untuk FET? Ya, baik, terima kasih. Betul, kalau metformin dan apa tadi diasulin ya, nyebutin merek. Metformin dan itu tetap harus dikonsumsi ya. Selain untuk mempermudah proses pematangan sel telur dan juga persiapan dinding rahim atau endometrium, perlu diketahui bahwa seandainya nanti FET-nya berhasil ya, dengan kita mengkonsumsi metformin, maka risiko untuk keguguran menjadi lebih rendah. Jadi metformin ini memang bermanfaat selain juga untuk nanti mempermudah pematangan sel telur dan persiapan dinding rahim. Nanti kalau memang rezeki Bu, insya Allah ya mudah-mudahan dapat hamil gitu ya. Nah, metforminnya tetap diminum supaya nanti risiko keguguran berkurang. Ada satu yang belum saya sebutkan tadi, seorang pasien PCOS kalau dia hamil risiko kegugurannya tinggi bahkan bisa sampai berulang-ulang kegugurannya gitu ya. Dan caranya bagaimana? Sebelum hamil ya tadi, persiapkan dulu berat badan yang ideal atau yang turun lah gitu ya. Keduanya, metformin tetap diminum sampai biasanya umur kehamilan 10 minggu. Ya. Apa gunanya? Mengurangi risiko keguguran. Ya. Itu data itu. Berikutnya, berapa lama jarak aman FET setelah vaksin COVID? Ya, 28 hari pada kalau untuk yang di Indonesia gitu ya, tapi belum keluar panduannya. Ini hasil diskusi bersama dengan tim Pokja infeksi di organisasi kami. Dari jarak vaksin yang terakhir itu kasih waktu 28 hari. Ya. 28 hari bukan baru FET-nya, tapi baru masuk program persiapan untuk FET. Ya. Kalau di luar negeri, di Amerika dan Eropa rata-rata mengambil 2 bulan, ya. Tapi vaksin yang mereka gunakan beda ya, Dokter Edwin ya, Beda, bukan Dok. seperti yang di kita. Kalau di kita kan rata-rata vaksin yang virus yang dilemahkan, itu 28 hari, insya Allah udah cukup. Tapi kalau untuk yang di luar negeri, mereka menggunakan vaksin rekominan. Nah itu dari panduan yang kami baca, itu 2 bulan dari vaksin terakhir, baru masuk ke program. Jadi bukan 2 bulan terus langsung tanam, enggak, tapi 2 bulan mulai program. Ya, Ya, Dok. demikian. Terima kasih, Dok. Berikutnya pertanyaan Bu Nandi Tia. Kalau sudah coba menurunkan berat badan, jaga pola makan, atur pola hidup, olahraga, tapi masih belum teratur haidnya, kemudian sudah coba Profula, belum juga tidak haid, maksudnya mungkin tidak keluar telurnya ya. Ya. Apa harus kembali kontrol, harus cek apa lagi, AMH 5,5. Ya, baik, terima kasih. Kalau misalkan sudah, Dok, udah diet, udah, berat badan turun, udah, gitu ya. Kemudian apalagi tadi metformin udah belum? Udah mungkin ya. Tapi kok belum hamil atau belum haid ya tadi? Ya, maksudnya mungkin belum hamil ya, Dok. Oh, belum hamil, ya, baik. Maka kita akan naik kelas, Bu. Kita nggak bisa lagi mengandalkan obat seperti yang tadi Ibu sebutkan, ya. Kita akan naik kelas. Naik kelas itu artinya kita maju ke level berikutnya. Penggunaan, ada 2 cabang nih. Penggunaan obat yang namanya gonadotropin atau melakukan ovarian drilling, tergantung nanti keputusan dari dokternya, ya. Kalau gonadotropin itu yang disuntik. Biasanya nanti harus dikombinasi dengan program yang memadai seperti inseminasi atau bayi tabung, ya. Jadi insya Allah Bu, jangan khawatir bahwa senjatanya masih banyak nih gitu ya, senjata obatnya sih masih adalah persediaan ya. Apakah itu nanti gonadotropin atau yang disuntik atau yang drilling tadi ya. Nanti tentu dikonsultasikan dengan dokter yang menangani, insya Allah dipilihkan metode penanganan yang naik tingkat nanti. Demikian dokter. Baik, Dok. Pertanyaan terakhir dari Bu Winnie kembali. Sebelumnya waktu IVF tempo hari berat badan 73 kilo dengan dosis 225 IU. Kalau sekarang berat badan saya turun, apakah mungkin dosis stimulasinya berkurang? Ya, mungkin.
Mungkin tapi lihat turunnya Bu, kalau turunnya cuma 1-2 kilo mah tetap kayaknya. Betul, Dok. Tapi kalau turunnya sampai ke batas indeks massa tubuh, kita menyebutnya demikian, indeks massa tubuh yang normal, maka ada kemungkinan dosis akan ikut berubah. Pada prinsipnya, semakin kurus atau semakin langsing seseorang, dosis gonadotropin akan ikut turun, apalagi kalau folikelnya banyak banget, ya. Sebaliknya, semakin gemuk atau semakin tinggi usia, ada kemungkinan juga dosisnya juga akan menjadi ikut bertambah. Ya, silakan Dokter. Siap, Dok. Nah, sepertinya kita tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir adalah pertanyaan tersebut. Ya. Jadi kita bisa siap-siap berbuka puasa, Dok. Mulai masak, Dok. Iya. Baik, Dok. Ya, saya ini Dr. Edwin terima kasih atas ini kita bisa kumpul di sore ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan. Ya, terima kasih bagi para peserta yang sudah menghadiri acara ini. Dan terima kasih untuk Dr. Hartanto yang sudah memberikan penjelasan yang komprehensif ya, yang jelas banget tentang PCOS. Semoga banyak yang terbantu, bertambah ilmunya, dan juga nanti lebih semangat lagi untuk melakukan terapinya ya. Mudah-mudahan juga pada ini Dr. Edwin apa yang diharapkan tercapai gitu ya, mumpung bulan puasa gitu ya. Betul. Yang ingin cepat punya keturunan cepat gitu ya. Ya, benar. Yang ingin siklus teratur, yang androgen tinggi jadi rendah gitu. Itu, Dok. Biasanya fenomenanya di bulan puasa ini mens juga jadi teratur, Dok. Mudah-mudahan. Amin, Dok. Baik, Dok. Kalau begitu saya dan Dr. Hartanto dari Bandung Fertility Center mengucapkan terima kasih dan kami undur diri. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pamit juga ya. Terima kasih.